Wanita ini tampak seperti supermodel yang mempesona. Dengan pesona khasnya, ia selalu menonjol dalam setiap wawancara. Merek-merek fashion menyukainya dan para fotografer pun senang bekerja dengannya. Tapi di balik sorotan lampu, ia adalah seorang pembunuh profesional. Jika seseorang masuk dalam daftar incarannya, tidak ada yang bisa lolos hidup-hidup. Tak ada yang percaya bahwa hanya 3 tahun sebelumnya, wanita mematikan ini hidup dalam rasa malu. Ia kecanduan narkoba dan harus tunduk pada pacarnya yang kasar. Untuk melarikan diri dari hubungan itu, Anna mengisi formulir pendaftaran tentara secara online. Pacarnya menertawakannya dan berkata ia bahkan tak akan lulus tes narkoba. Tapi langkah kecil itu mengubah hidupnya selamanya. Malam berikutnya ia pulang dari belanja dan melihat seorang pria asing di rumahnya. Ia bisa merasakan bahwa pria itu berbahaya. Anna tidak berteriak dan ia duduk tenang di seberang pria itu dan menyaksikan saat ia memasang peredam suara pada pistolnya. Ketika pacarnya muncul, pria asing itu langsung menembaknya. Lalu ia bertanya kepada Anna apakah ia ingin bergabung dengan kelompok mata-mata. Ternyata formulir tentara itu telah menarik perhatian sebuah organisasi. Ayahnya dulu adalah perwira angkatan laut, tetapi Anna keluar dari sekolah militer pada usia 17 setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Anna cerdas dan cantik, sangat cocok untuk jadi pembunuh. Ia tidak punya pilihan lain, jadi ia setuju. 2 tahun kemudian ia telah berubah total. Misi pertamanya adalah membunuh pria di foto dan membawa kembali ponselnya. Mereka hanya memberinya sebuah pistol dan berkata bahwa sebuah mobil akan menunggu di pintu belakang selama 5 menit. Ia memasuki restoran dan melihat sekeliling dan dengan cepat ia mengenali targetnya. Ia berjalan perlahan dan mengarahkan pistol ke dadanya. Tapi pistol itu kosong. Sebelum sempat bereaksi, seorang pengawal langsung mencekiknya dan mengangkatnya seperti boneka. Di detik terakhir, ia menarik keluar magasin dan menusuk leher si pengawal. Tapi lebih banyak penjaga mulai menembak. Ia mengambil pistol dari pria yang sudah tewas dan menggunakan tubuhnya sebagai tameng sambil menembak balik. Pertempuran semakin seru dan jumlah penjaga terlalu banyak. Ia kehabisan peluru, lantas ia mengambil piring dari lantai dan menghantam leher mereka. 3 menit berlalu dan ia masih bertarung. Setelah membunuh semua penjaga, ia mencari ponselnya, tapi ternyata targetnya masih hidup. Ia menyerang Anna dari belakang. Anna terjatuh dan kesulitan bernapas. Anna meraih garpu logam dan menusuknya berulang kali. Pria itu akhirnya tak bergerak lagi. Ia mengambil ponsel dan lari dalam keadaan bersimbah darah. Tapi ia terlambat beberapa detik. Mobilnya sudah pergi. Anna terdiam. Ia kembali ke markas dan melempar ponsel ke meja sang atasan. Ia bertanya kenapa pistolnya tidak diisi peluru. Apakah ini jebakan? Sang bos dengan santai berkata bahwa seorang pembunuh harus memeriksa senjatanya sendiri. Segala hal bisa terjadi. Ini bukan misi, ini hanyalah ujian. Dan ia akhirnya lulus. Setelah itu, Anna pergi ke Paris sebagai model. Tapi diam-diam ia menjadi pembunuh bayaran nomor 1 Rusia.